Pros pasti pernah mendengar apa itu penyakit hepatitis. Nah, ternyata penyakit hepatitis ini banyak loh macamnya. Nah, simak terus videonya sampai akhir ya Pros, karena di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang macam-macam dari penyakit hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati atau liver. Nah, untuk hepatitis sendiri ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab, seperti ada infeksi virus, terus kemudian hepatitis yang disebabkan karena penggunaan obat-obatan yang overdosis atau dosisnya berlebihan, lalu kemudian karena penggunaan alkohol juga yang berlebihan, lalu kemudian karena infeksi cacing hati, autoimun, dan yang lainnya. Nah, untuk infeksi hepatitis sendiri ini sebenarnya bisa sifatnya akut dan juga kronis. Nah, akut ini kalau kejadian hepatitis ini berlangsung dalam waktu minimal 6 bulan. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 bulan, ini dikatakan hepatitisnya sifatnya kronis ya. Nah, untuk macam-macam dari penyakit hepatitis, yang pertama adalah penyakit hepatitis A. Nah, untuk hepatitis A sendiri ini diakibatkan karena virus hepatitis A atau HAV. Nah, untuk cara penularannya yaitu lewat makanan atau minuman yang kurang terjaga kebersihan atau higienitasnya. Nah, jadi misalnya orang-orang atau pos nih yang suka jajan sembarangan, misalnya makan di pinggir jalan atau di kaki lima, nah ini beresiko tinggi untuk tertular penyakit hepatitis A. Nah, untuk yang kedua adalah hepatitis B atau virus hepatitis ini diakibatkan karena hepatitis B virus atau HBV. Nah, untuk cara penularannya biasanya lewat penggunaan jarum suntik yang kurang steril atau yang tidak steril dan juga lewat transfusi darah. Selain itu, pada ibu yang hamil kemudian memang mengalami penyakit hepatitis B, nah ini bisa ditularkan kepada janin sehingga janin bisa tertular juga virus hepatitis B ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah virus hepatitis C. Nah, untuk hepatitis C ini diakibatkan karena virus hepatitis C tadi atau HCV. Nah, untuk penyebab penularan dari HCV ini juga kurang lebih sama, yaitu lewat penggunaan jarum suntik yang tidak steril, lalu kemudian misalnya berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, dan juga ibu hamil yang memiliki virus hepatitis C, nah ini bisa ditularkan juga kepada janinnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hepatitis D. Nah, untuk hepatitis D ini diakibatkan karena virus hepatitis D atau HDV. Nah, untuk virus hepatitis D ini biasanya sering dialami oleh orang-orang yang memang memiliki riwayat hepatitis B sebelumnya. Untuk cara penularannya juga sama, kurang lebih lewat penggunaan jarum suntik yang tidak steril, lewat hubungan seksual yang kurang aman atau tanpa menggunakan kondom. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hepatitis E. Nah, untuk hepatitis E ini diakibatkan karena virus hepatitis E atau HEV. Nah, untuk cara penularannya untuk hepatitis E ini mirip dengan penularan dari virus hepatitis A, yaitu lewat sanitasi atau higienitas yang kurang terjaga kebersihannya. Selain itu juga lewat makanan dan minuman yang kurang terjaga juga kebersihannya. Misalnya juga sering jajan sembarangan atau di pinggir jalan. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko tertular virus hepatitis E. Meskipun sebenarnya untuk hepatitis E ini cenderung jarang ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hepatitis yang diakibatkan karena penggunaan obat-obatan dengan dosis yang berlebihan. Nah, kalau misalnya pros sering mengkonsumsi nih obat-obatan dengan dosis yang tidak tepat, yang tidak sesuai, atau misalnya terjadi overdosis, ini akan menimbulkan yang namanya toxic hepatitis. Jadi sifatnya justru menjadi racun bagi tubuh. Nah, ini lama-kelamaan bisa menyerang organ, terutama organ hepar atau organ liver. Akibatnya bisa timbul adanya peradangan, bahkan bisa sampai terjadi kanker hati. Wah, serem banget ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini hepatitis yang diakibatkan karena autoimun. Nah, ini jadi seperti pada autoimun yang secara umum, nah ini jadi si sel-sel imun tubuhnya ini keliru. Jadi justru dia menyerang sel-sel hati. Nah, ini akibatnya timbul juga peradangan, hepatitis fulminan, bahkan juga bisa sampai gagal hati atau gagal hepar. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah hepatitis yang diakibatkan karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, penggunaan alkohol yang berlebihan ini juga bisa menimbulkan terjadinya peradangan pada hepar atau liver. Nah, ini akibatnya akan terjadi yang namanya penyakit sirosis hepar, lalu kemudian juga sama seperti tadi ada hepatitis fulminan, bahkan sampai gagal hati. Nah, untuk yang terakhir ini adalah hepatitis yang diakibatkan karena infeksi cacing hati. Nah, ini sering terjadi pada pros yang sering mengkonsumsi makanan yang kurang matang.
Misalnya daging yang kurang matang, misalnya daging yang masih merah, nah ini sering ada larva cacing. Nah, larva cacing ini juga bisa menyerang organ hepar, akibatnya juga bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi lainnya seperti sirosis maupun kanker hati. Nah, biasanya untuk gejala secara umum dari hepatitis ini adalah muncul demam, mual muntah, lalu kemudian juga muncul nyeri perut. Nyeri perutnya biasanya bisa di bagian atas sesuai dengan letak dari hepar atau organ hati sendiri, lalu kemudian biasanya urinnya berwarna seperti teh dan juga fesesnya berwarna pucat. Nah, kalau misalnya plus mengalami gejala-gejala seperti tadi, apalagi ditambah nih misalnya kulitnya jadi berwarna kuning atau dalam istilah medis dikenal dengan istilah ikterik. Nah, ini bisa jadi merupakan tanda dan juga gejala dari penyakit hepatitis. Nah, plus harus mengkonsultasikan lebih lanjut kepada dokter. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, biasanya adalah pemeriksaan darah untuk mengecek apakah benar ini terinfeksi oleh virus hepatitis atau tidak. Oke, sekian ya penjelasan dari saya di video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Sampai jumpa!